Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kacang Lupa Kulit. Kacang lupa kulit. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 22 ayat 11 sampai dengan ke-13. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dua perkara tentang kerakusan dan keserakahan manusia dan tentang pengorbanan dan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kacang lupa kulit. Kita akan belajar dua bagian tentang pribadi. Yang satu adalah pribadi manusia, identik dengan pada bagian Alkitab yang kita baca tadi dengan keserakahan dan kerakusan. Dua bagian serakah dan rakus sebetulnya sama-sama saja. Namun tatkala kalimatnya itu ditambahkan keserakahan dan kerakusan, berarti benar-benar serakah dan benar-benar rakus. Dan kita melihat satu pribadi yang penuh dengan kasih dan pengorbanan, yaitu Kristus. Kalimat apa yang kita akan lengkapi dengan kata pengorbanan dan kasih Kristus? Yaitu adalah kebaikan dan kebaikan Allah yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah surut, yang jernih, yang memberikan kehidupan, memberikan air segar. Itu ada di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Manusia ini adalah manusia yang sangat mudah sekali melupakan segala. Tidak hanya kebaikan-kebaikan Allah, tapi juga melupakan kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang pernah berinvestasi dalam hidupnya. Kita seringkali mendengarkan sebuah kalimat, kasih ibu sepanjang masa, tapi kasih anak sampai perempatan saja. Setelah perempatan dia belok kiri, hilanglah. Satu ibu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu di masa tuanya. Bukankah seperti demikian? Jadi banyak kacang itu lupa kepada kulitnya. Kita tahu bahwa kacang tidak pernah akan terjadi, tidak pernah dalam kondisi bersih, tapi kulitnya itulah yang membungkus, melindungi dari berbagai macam kotoran. Dari kacang itu mulai membesar, maka kulit pun membesar lebih besar daripada kacang. Karena tentu kulit sebagai penampung itu harus lebih besar daripada kacangnya. Itu mirip dengan rahim ibu. Sewaktu bayi masih dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan. Namun setelah membesar, maka perut ibu itu membesar. Menjadi kehilangan estetika keindahan tubuhnya. Demi siapa? Demi melindungi. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa kulit kacang itu adalah rahimnya daripada kacang yang ada di dalamnya sendiri. Kita pun adalah terlindung di kandungan ibu sampai kemudian kita keluar. Bagaimana mungkin anak melupakan ibunya? Kemudian kacang melupakan kulitnya, dan manusia melupakan Tuhannya yang sudah memberkati, yang sudah melindungi, yang memproteksi kita dengan secara sempurna. Kita tidak mengalami kotor, kita tidak perlu berjuang, tapi kulitlah yang berjuang, melindungi. Kemudian dibelah, lalu kemudian kulitnya itulah yang dibuang dan kacangnya dinikmati oleh saudara. Mana saudara yang lebih serakah dan berhawa nafsu? Apakah kacang dengan kita ya? Kita makan kacang, tapi kan kacang tidak pernah makan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kacang melupakan kulitnya. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama, tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah dahulu kala membentuknya. Pada waktu itulah Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap. Kita tahu dengan jelas air adalah bagian kehidupan yang sangat penting yang kita butuhkan, dan badan kita sebetulnya mayoritas terdiri dari air. Kalau berkenaan dengan air, saudara-saudara yang tinggal di Jawa Barat, yang di Jakarta,
di tempat-tempat tanah subur mungkin tidak pernah merasakan masalah dengan air. Tapi mereka-mereka yang ada di padang gurun, mereka-mereka ada di daerah tempat-tempat gersang, seperti daerah Israel, bagian Arab, bagian semua Timur Tengah di sana. Air itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, sangat langka, dan diperebutkan. Sehingga sumber-sumber air menjadi tempat peperangan. Secara sejarah manusia, di mana dekat sungai yang bersih dengan semua, itu adalah sumber kehidupan. Binatang-binatang pun akan berkumpul di sana, baik yang ada di dalam air, sungai-sungai, ataupun binatang-binatang yang mencari makan di sana. Kita seringkali melihat bagaimana rusa tatkala meminum air yang ada di sungai, kemudian dimakan oleh buaya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kehidupan. Sehingga air itu adalah sumber kehidupan secara fisik dalam kebutuhan manusia. Dan Tuhan tidak hanya menyediakan air, menyediakan semua yang terbaik. Catatan di dalam Alkitab yang kita baca tadi, tetapi kamu tidak memandangnya kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Sahabat seperjalanan, jangan menjadi kacang yang lupa kulit. Karena semua yang ada pada diri kita, yang firman Tuhan katakan, itu semuanya Dia yang membuatnya, Tuhan yang membuatnya. Dan Tuhan yang sejak dahulu membentuknya. Tuhan semesta alam yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, dalam dunia modern ini kita tidak perlu mempersembahkan kepada Tuhan satu bentuk syukur di dalam bentuk merpati, kambing, domba, atau binatang-binatang lain. Tapi mengapa di gereja ada yang namanya itu persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan? Tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi itu adalah satu bentuk bahwa kita kembali ke mezbah Allah. Kita kembali ke hadapan Tuhan, kita berlutut dan bersimpu di depan kaki Tuhan, bahwa semua yang ada pada diri kita bersumber dari Tuhan. Sejak dahulu kala semuanya berasal daripada Tuhan. Dia yang membuatnya, dan Dia juga yang sejak dahulu membentuknya. Semuanya itu dari Tuhan. Sehingga kita seringkali menyebutkan segala kemuliaan hanya bagi Allah. All the glory must be to the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, dan tidak boleh ada sedikit pun kemuliaan kita ambil untuk diri sendiri. Karena kita tidak pernah menghasilkan apa-apa. Semua penyediaan, semua berkat, semua pertolongan, sebuah kelimpahan, semua penghiburan, hal-hal yang terbaik secara fisik, secara spiritual, segala aspek yang kita nikmati dalam hidup, itu bersumber dari Dia. Karena Dialah yang firman Tuhan katakan yang membuatnya, dan Dialah yang sejak dahulu membentuknya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, siapapun namanya sahabat seperjalanan dengan nama-nama yang indah, tapi kita harus ingat, ada hal yang perlu kita renungkan. Jangan menjadi kacang yang lupa kepada kulitnya. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang lupa kepada Tuhannya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang lupa kepada orang-orang yang sudah berinvestasi dalam hidup kita sewaktu kita mengalami kemajuan, keberhasilan. Mungkin itu orang tua kita, mungkin orang-orang yang berinvestasi, guru, sahabat, kekasih, istri, suami, mertua, atau siapapun. Jangan menjadi pribadi yang kacang lupa kepada kulitnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.